Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sya'ban Al-Ghifarizam, prodi PAI semester 2 kelas 2B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang godaan. Dan tentu saja para penonton sudah tahu apa itu godaannya kan. Jadi godaan itu adalah ajakan atau pengaruh yang kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau yang dianggap salah. Jadi seringkali untuk mendapatkan kesenangan jadi seringkali ketika kita ingin mendapatkan kesenangan atau kepuasan sesaat yang kemudian membawa dampak negatif di kemudian hari, itu bisa dibilang dengan godaan. Baik, selanjutnya langsung saja kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi sebelumnya godaan itu terbagi ada 3. Yang pertama ada godaan dunia, ada godaan setan, dan godaan nafsu. Dan pada slide pertama ini kita akan sedikit membahas tentang godaan dunia. Jadi di situ sudah tertulis jika godaan dunia ialah godaan atau pengaruh dari dunia yang dapat menarik manusia pada hal-hal yang bersifat duniawi seperti kenikmatan, kekuasaan, dan kedudukan yang dapat menjauhi mereka dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dan juga ada bentuk-bentuk godaan dunia. Contohnya yang pertama itu ada cinta yang berlebihan terhadap harta dan takut kehilangan. Nah, ini biasanya ada pada diri kita sendiri. Kita terlalu berlebihan dalam mencintai harta yang kita dapati dan kita takut kehilangan harta tersebut. Padahal harta tersebut bisa hilang kapan saja. Harta tersebut itu bisa hilang kapan saja, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua itu ada ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Biasanya ini ketika kita menjadi seorang ketua, kita ingin mengklaim semuanya atau ingin menguasai semua wilayah, dan kita menggunakan cara apa saja agar kita bisa mendapatkan cara tersebut. Ketiga ada kesenangan duniawi yang melalaikan tujuan akhirat, dan keempat ada gaya hidup mewah dan konsumtif. Dan ini biasanya dialami para pemuda-pemuda yang FOMO. Selanjutnya ada yang namanya godaan setan. Nah, godaan setan nih bahaya. Jadi godaan setan ialah bisikan atau pengaruh negatif dari setan yang mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk dan menjauhkan dari jalan yang benar. Setan menggunakan berbagai cara untuk menggoda, termasuk dengan menjanjikan kebaikan yang tampak menggiurkan, namun sebenarnya hanyalah tipuan. Jadi gitu. Dan juga setan itu memiliki cara. Jadi setan memiliki cara-cara setan menggoda itu ada beberapa. Yang pertama itu dia membisikkan keraguan dan was-was dalam hati. Jadi mereka membisikkan keraguan dan was-was dalam hati kita agar kita ragu. Apakah ini baik? Apakah ini baik? Apakah ini baik? Apa buruk? Seperti itu. Dua ada menghiasi perbuatan buruk sehingga tampak menarik. Ya ini biasanya terjadi pada diri kita yang terlalu mengikuti tren dunia luar. Ketiga ada menimbulkan permusuhan dan kebencian antara manusia. Keempat yaitu menjanjikan harapan palsu dan menakuti-nakuti dengan kemiskinan. Dan di Al-Quran juga pada Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa tertulis pada surat Al-Baqarah pada ayat 168 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, perlu digaris bawah ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi aslinya, ya seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada godaan yang bernama godaan nafsu. Godaan nafsu ialah godaan yang muncul dari keinginan dan nafsu manusia yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan mereka. Memang berbagai macam nafsu ada di dalam diri manusia, baik nafsu baik maupun tercela. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi nafsu menjadi 3. Jadi godaan nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya nafsu amarah bisu, yaitu maksudnya nafsu yang cenderung kepada keburukan. Yang kedua ada nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang mencela diri sendiri setelah berbuat dosa. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang dan menerima kebenaran. Dan juga ada bentuk-bentuk godaan nafsu. Yang pertama, yaitu rasa malas untuk beribadah. Ini termasuk nafsu lawwamah. Yang kedua, ada dorongan untuk berbuat maksiat. Nah, ini termasuk ciri-ciri nafsu amarah bisu. Yang ketiga ada sifat sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Ini nafsu amarah bisu. Yang keempat ada kikir dan enggan bersedekah. Ini jelas sekali nafsu amarah bisu. Baik, selanjutnya cara menghadapi godaan. Jadi ada beberapa cara untuk kita menghadapi godaan. Yang pertama ialah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi sering-sering aja kita sholawatan, zikir, baca Quran. Karena itu salah satu cara agar kita terhindar dari maksiat. Karena berkah sholawat, maksiat minggat. Asik. Yang ketiga ada baca dan merenungkan Al-Quran serta hadis. 4. Berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan. Yang kelima, menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk. Ini salah satu yang cara efektif untuk diri kita sendiri, yaitu menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk. Yang keenam, yaitu berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya, hikmah dari godaan. Jadi, ada beberapa hikmah yang kita dapati ketika kita menahan godaan yang telah kita hadapi. Yang pertama itu sarana pembersihan dosa atau kafarah. Ketika seorang mukmin diuji dengan godaan dan ia jatuh dalam kesalahan, kemudian ia bertobat dengan sungguh-sungguh, godaan tersebut bisa menjadi sarana penghapus dosanya. Kesulitan dan perjuangan dalam menghadapi godaan juga dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Yang kedua ada meningkatkan kekuatan spiritual dan ketahanan diri. Jadi ketika kita berhasil melawan godaan dan melatih kekuatan spiritual dan ketahanan diri kita
kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup lainnya dan lebih mampu mengendalikan hawa nafsu di masa depan. Setiap kemenangan atas godaan adalah langkah maju dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga ada mengenal kelemahan diri dan ketergantungan kepada Allah. Jadi godaan seringkali menunjukkan betapa lemahnya kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa hampir menyerah pada godaan, kita akan lebih menyadari betapa butuhnya kita akan rahmat dari kekuatan darinya. Jadi dengan hal ini akan mendorong kita untuk lebih sering berdoa dan bersandar kepadanya. Keempat ada menghargai nikmat Allah. Jadi ketika kita berhasil melewati godaan untuk melakukan sesuatu yang haram, kita akan lebih menghargai nikmat Allah berupa hidayah dan kemampuan untuk menahan diri. Dan kita akan menyadari betapa mudahnya kita terjerumus jika bukan karena rahmatnya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Jadi pengalaman pribadi dalam menghadapi godaan dan mungkin pernah tergelincir akan membuat kita lebih berempati kepada orang lain yang sedang mengalami ujian serupa. Jadi kita akan lebih mudah memaafkan dan memberikan dukungan karena kita tahu betapa sulitnya perjuangan tersebut. Jadi itulah beberapa hikmah dari menahan godaan. Mungkin cukup sekian pada kali ini presentasi saya dan tugas saya. Saya mohon maaf karena kamera tidak bisa dihidupkan karena ada beberapa sistem yang terkendala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.